Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bahasa Bok balik. Kini malamku hari jam 2 malam ya. Bawa janji sesuai yang tadi, janji di jam 2 malam. Request lagu yang tadi sudah terlaksanakan. Iya. Dan kini kita kembali dengan podcast kita dengan tema bincang-bincang tentang halal dan haram. Jadi kawan-kawan sadoyo, kalau ada yang mengagiahkan masukan-masukan tentang halal dan haram atau pendapat, ketik di kolom komentar ya. Komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Atau langsung telepon nanti juga boleh. Boleh, tapi kita terima nanti di segmen berikutnya ya. Kita jawab ya. Boleh. Dan nomor WhatsApp tadi udah kita sebutkan juga. Sebutkan lagi juga boleh. Boleh di 0813 27 15 3464. Jangan lupa kode areanya di +62 ya. Dengan +1 berarti Amerika guys. Iya. Dan pembicara kita di sini tentang halal dan haram, jadi ada tanya jawab di sini dengan Richie. Mantap. Mungkin Richie ya, bukan Ricis ya. Richie. Tapi bukan pakar ya? Bukan. Pakar. Kalau pakar nanti di komennya agak keras nanti. Keras komennya karena saya ini cuman dan pakar-pakar biasa. Dan itu kok sambil bagarah gitu. Mengupas tentang halal dan haram. Berarti halal dan haram. Menurut Bang Richie, halal itu seperti apa? Kalau menurut saya halal ya, ini penghasilan yang kita dapat ya seperti jerih payah atau perlu kita yang mendapatkan uang gitu, seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi seperti itu. Jadi itulah yang namakan uang yang halal. Nah kalau haram? Kalau uang haram itu ya seperti uang yang kita dapatkan seperti ya kita mencari seperti merampok atau gimana atau DT kayak gitulah. Iya. Itu menurut versi Richie. Sekarang apa sih? Ya. Kalau menurut Apis gimana nih? Halal dan haram. Halal berarti dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan kalau yang haram. Iya. Dan kebalikannya itu. Kalau yang haram berarti ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Kalau halal berpahala, dikerjakan, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau mendapatkan uangnya dari keringat, tergantung keringatnya dari keringat siapa dulu. Kalau dari merampok keringat juga punya keringatnya. Iya, merampok tetap ada keringat gitu. Kalau misalnya keringat manusia oke gitu. Kalau misalnya keringat orang atau keringat jin. Nah, di sini kan ini kan ada 3 orang nih. Saya juga di sini punya versi beda nih. Ya, menurut saya yang halal itu bisa jadi haram dan yang haram itu bisa jadi halal. Soalnya saya juga punya alasan dong. Ada soalnya berarti ada jawabannya. Ada jawabannya, iya. Yang dikatakan haram itu kalau yang namanya rezeki dari Tuhan itu kan halal semua. Ya. Cuman yang bisa karena dia jadi haram caranya aja beda ya. Ya, contohnya. Nih, kalau yang dikatakan namanya uang itu kan halal. Itu rezeki kan. Uangnya kan, bendanya kan halal. Ya. Nah, ketika orang berjudi, uang itu dipergunakan. Ya. Kata orang kan uang haram gitu. Kalau menurut saya belum tentu. Kenapa? Ya. Karena ketika dibelanjakan oleh pejudi tadi, terus saya belanja dikembalikan ke saya, haram dong. Bunyinya jadinya. Saya rasa nggak haram. Jadi pada intinya tadi masalah uang haram, halal atau gimana? Yang jadi pertanyaannya uangnya yang haram atau cara mendapatnya yang itu yang akan kita kupas nanti kita tanyakan juga sama teman-teman atau pakar nanti kan. Yang halal itu yang mana, yang haram itu benar. Berarti cara ya. Cara. Jadi saya di sini kan ingin bertanya kan masalah haram dan halal. Apakah uangnya yang haram? Apakah uangnya yang halal itu? Enggak, berarti kalau satu benda itu nggak bisa dikatakan haram atau halal, karena dia benda mati, nggak bergerak. Iya. Berarti kembali lagi cara kita mendapatkannya. Itu menurut versi Apis sendiri ya. Kalau untuk Bang Alvin gimana? Ya itu saya juga. Ya atau uangnya yang itu gimana, sama ya? Caranya aja. Contohnya gini dalam hal musik misalnya, benda musik ya. Misalnya talempong.
talempong itu ibaratnya kalau seperti gamelan yang bahannya kuningan. Talempong kalau dikasih nada neng itu bisa buat hiburan sama orang. Iya. Tapi kalau talempong paci itu kita pegang ke telinga orang terus kita gini. Iya. Betul itu. Nggak mungkin kan kita gini. Bukan musik yang keluar malah dipukul orang. Yang itu juga ada kategori. Yang pertama kan tentang benda. Beda kalau makhluk itu kan ada kayak binatang. Iya. Itu jelas sudah dibunyikan ada bunyi haram ya. seperti babi, anjing. Kalau misalnya deh, kita cari salah satu contoh kasus orang memburu babi. Lalu uang itu Iya. uang yang dihasilkan dari memburu babi tadi. Babi itu dia jual misalnya. Ini mohon maaf kalau misalnya ada salah ngomong misalnya. Jadi uang yang dihasilkan dari memburu babi tadi itu dia jual, lalu dia amalkan, diinfakkan uang. Iya. Berarti diinfakkan ke masjid atau dikasih ke orang ya. Itu halal atau haram? Jadi kalau saya ini analisa saya ini saya sendiri ya. Jadi uang yang dia dapat dari hasil nggak benar ya, dikasih ke tempat atau masjid atau gimana diinfakkan. Jadi kalau saya ini analisa sendiri, ya uangnya nggak masalah. Yang berdosa orang yang memberikan itu. Orang yang menjual, orang yang memberikan. Orang yang memberikan lah. Jadi kalau saya berikan, saya dapat uang dari hasil maling. Seperti cerita Robin Hood. Robin Hood seperti itu. Ya dia merampok gini merampok ya kan. Ya diambil tapi dia merampok untuk kebaikan. Apakah Robin Hood itu dapat pahala? Masih tetap berdosa Robin Hood. Ya. Robin anak Pak Amir enggak? Bukan Robin. Itu Robin masih cuci. Jadi kita nyambung soal pertanyaan Apis tadi, Bang ya. Itu seperti cerita Robin Hood gitu ya. Nah, jadi Robin Hood tetap dapat mungkin uang yang dianggap uang itu udah diterima. Ini versi saya sendiri ya, sama aja ya. Saya bukan pakar atau gimana. Ini mas sendiri nggak mungkin dua. Iya. Jadi ibaratnya uang itu udah udah sama udah di masjid. Ya. Kalau boleh digunakan atau enggak itu tuh sepertinya itu jawaban pakar gitu ya. Jadi saya di sini bukan pakar ya. Kita cerita di sini bukan pakar dan pakar-pakaran. Ya. Saya menjawab dari pertanyaan Apis tadi ya kan. Uang yang kalau saya menjawab itu uang udah halal. Karena yang dosanya sendiri kan itu si Robin Hood yang dapat dari maling ini semua yang nanggung kan orang yang memberikan, bukannya masalah uang. Balik cerita tadi, apakah uangnya haram? Apakah cara dapat uangnya yang haram? Kan gitu. Tinggi gajinya di sini. Ya tinggi. Kita nanti bisa kita usulkan undang para pakar untuk ini ya. Bisa undang ya, Bang ya. Nah, Abdul Somad ya. Abdul Somad. Atau pakar-pakar lain mungkin bisa calontong atau calemon gitu ya. Cakapa gitu. Mungkin kalau calontong pakarnya sering. Kalau Abdul Somad kan pakarnya dari yang kayak yang inilah haram nih. Kalau Richie mungkin tebak-tebakan ya. Iya, kita tebak-tebakan. Di mana tahu ya betul kan? Ya di mana kita ya gini Bang ya. Kita kupas secara pedalam materinya. Materi yang dikupas mungkin sahabat sini tidak mendapatkan jawaban dari materi ini. Oke. Kalau menurut saya tadi itulah yang namanya rezeki yang diturunkan oleh Allah itu halal. Halal semua. Carilah yang halal lagi baik ini. Tapi yang belum ada yang rezeki itu haram itu cara penggunaannya. Mungkin uang itu kita dapat udah banting tulang, mencari rezeki, kita bawa ke judi. Nah, ini saya punya pertanyaan. Ini uang dia dapat di tengah jalan, bukan dicopet, ya, bukan dicopet atau diambil hak-hak orang, enggak. Dia dapat di tengah jalan. Lalu uang itu dipergunakan, termasuk uang itu haram apa tidak? Pergunakan untuk apa dulu? Ya diambillah dompet yang dia dapat. Ya. Lalu uang itu diambil, dipergunakan untuk beli beras itu segala macam. Apakah uang yang dia dapat itu haram itu gimana?
Saya ingin tanya. Nah, ini kebetulan kita saling lempar pertanyaan tentang masalah Silahkan. halal dan haram ya. Jadi kami di sini Kalau caranya, halal dengan haram. Nah, tadi Abang Apin dengan Apis sudah memberikan saya pertanyaan. Sekarang saya memberikan pertanyaan. Iya. Ya. Coba. ya kalau menjawab pertanyaan dari Ci tadi, Ya. kalau menurut saya itu nggak haram, Nggak haram ya. itu masih bisa dikatakan halal, kecuali kita mendapatkan secara merampas atau mencopet. Iya. Jadi kalau tadi Abang Apin mengatakan tidak haram, ya. Sementara kita udah lihat, ini mungkin saya dengar-dengar ya, atau ustadz kita, ustadz kondang, Iya. ya ustadz yang saya dengar-dengar ya, ada sebuah cerita di zaman Rasulullah ya, Ya, ada sebuah serius. buah yang jatuh ke sungai, Iya. ya kan? Ya, diambillah oleh sahabat Rasulullah. Karena buah yang diambil, yang hanyut di sungai, malah karena buah kan tidak diambil atau tidak dicuri terus memang hanyut. Iya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak? Karena dia yang tidak punya, dia tidak hak dia, kan gitu. Nah, itu yang saya dengar ya. Nah, sama seperti yang saya tanyakan tadi. Uang jatuh, ya kan? Iya ya, dompet jatuh, diambil, apakah halal apa haram? Uangnya dipergunakan. Bukan hak miliknya. Nah, bukan hak milik. Kalau saya sendiri pribadi Mungkin tergantung cara mungkin ya. Maksudnya uangnya dapat di jalan itu sebelumnya mungkin dia bisa informasikan ke pihak terkait seperti polisi. Oh, atau seperti gini ya kan, uang didapat, jadi dia udah ngomong nih dompet siapa nih, dompet Nah, siapa, mungkin iya. kayak gitu mungkin ya. Jadi Atau bisa informasinya melalui KTP. Iya. Bisa di jadi bisa kita halalkan ya. Itu cara kan Cara, kadang ada belas jasa dari orang Iya, kan? iya. Kalau kita mau nerima ya itu jadi halal. Nah, di sini contoh satu Iya. lagi ya. Ini air putih ini halal apa haram? ya. Kalau untuk sekarang ya, ini kalau saya sendiri Ya. air yang kita minum seperti ini air putih. Kalau saya minum air putih ini, ya kan, seperti contoh, Apis di sini tuan rumah. Apis belum ada. Bang, minum air bang. Jadi saya minum aja tanpa Persilakan. dipersilakan. Haram saya minum. Coba minum yang haram dulu. Ini bukan haram. Enggak. Kan saya sudah mempersilahkan. Kalau itu sih belum halal. Kalau itu sih belum halal. Kalau udah dipersilakan halal. Ya udah ganti deh sama yang ini deh. Silakan. Ini minuman halal. Jadi udah dipersilakan sama orang yang punya itu. Kalau misalnya uang yang jatuh di jalan tadi itu Dipersilahkan. diambil sama orang, terus sudah diambil sama orang, terus sudah diinformasikan, ternyata nggak ada yang ngaku yang itu punya uang siapa. Iya. Ternyata yang dapat uang tadi itu dilempar ke jalan lagi, man. Yang dapat uang lagi dilempar ke jalan lagi. Iya. Jadi itu sebenarnya itu perbuatan sia-sia. Jadi rezeki dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dilempar lagi. Berarti manusianya punya itu perbuatan sia-sia. Enggak, di sisi lain kan dia menaruhkan barang pada tempatnya lagi. Iya, jangan ditaruh Dari tempat mana lagi. dia dapat di situ dia taruh lagi. Ini menurut versi saya sendiri ya. Iya. Iya kan? Allah memberikan kita rezeki itu ya. Iya. Banyak pintu, ada 7 macam pintu. Dari mana pintunya kita nggak tahu kan? Iya. Tahu-tahu sedang jalan, ketendang tuh dompet. Iya. Nah, begitulah Tuhan memberikan kita rezeki. Ya kita ambil, kita beli. Kalau kita lempar lagi, berarti kita udah menolak rezeki yang dikasih oleh Iya. Allah. Gitu. Itu kan menurut versi saya, karena saya bukan Tadi pakar. bilang ada 7 pintu. Iya, Kalau 7 misalnya bikin rumah pintunya ada 7 boleh juga kayaknya. Kalau kita bikin rumah 7 7 pintu lapis ya, pintunya gitu. kalau 7 lapis kayak gitu, pintu 7 lapis ya maling benci sama lapis. Nah, ini orang pelit nih. Nah, ini pelit. Nah, gitu. Nih, kalau misalnya nih kita kerja dalam satu perusahaan, ternyata kita tahu di dalam perusahaan itu ada mereka untuk pelaris dengan menggunakan hal-hal yang Magic. gitu kan, satu yang nggak kelihatan dengan mata orang biasa. Tapi kita udah tahu ini pelarisnya ada gitu. Sedangkan kita sebagai karyawan di sana, Nah, apakah uang kita dapat itu halal atau haram? nah kalau itu saya jawab sedikit ya. Jadi Apis Mungkin- bertanya, tunggu Bentar. sebentar Bang, ya, kita baru bicara. Iya. Apis berbicara bertanya kepada berarti kami dan Apin. Iya. Bang Berdua. Ricci dan Bang Nah, Apin.
Nah sekarang saya jawab, tolong Bang Pin yang jawab duluan. Oh, saya menanti dari sini. Kalau itu sedikit pengetahuan itu tentang agama ya. Itu dituliskan di dalam Al-Quran itu. Bagi siapa yang datang ke tempat yang namanya dukun, orang yang datang ke dukun dan dukun yang menerima orang tersebut itu sama-sama mendapatkan dosa. Oh, kirain sama dapat uang. Dosa itu enggak dapat uang gitu. Iya, dosa dong. Oh banyak sama dapat doa ya. Dosa. Tapi pas dapat duitnya Jadi enak. yang itu kan hukumnya sirik. Oh jadi sirik. Tahu sirik kan? Sirik tahu? Sirik yang mana itu? Yang lagu penyanyi dangdut? Kan? Oh sirik. Oh sirik. Orang yang sirik ini. Oh itu sirik. Sirik. Kalau syirik itu akan itu perbuatan yang dilakukan Allah. Itu aja udah nggak diperbolehkan. Apalagi di dalam usaha melakukan pelaris tadi. Oh gitu. Jadi dengan kita menggunakan pelaris itu, mungkin usaha kita itu haram. Allah itu sudah menuliskan sebelum kita dilahirkan ke atas dunia. Mantap. Topiannya Sudah dituliskan yang namanya rezeki, jodoh, maut itu tangan Allah ya. Karena dituliskan sebelum roh ditiupkan. Yang penting kita berusaha tadi ya. Karena kan kalau rezeki, jodoh, maut, intinya kita berusaha. Tapi kalau kita nggak berusaha, rezeki itu nggak. Masa kita diam aja? Rezeki datang. Kan nggak mungkin kayak gitu. Iya dong. Bisa dong. Ya. Untuk ngambil air untuk sampai ke mulut bisa. Gitu. Tapi masa datang dong. Jadi penjelasan dari abang Alvin sendiri kayak seperti itu. Jadi habis udah abang Alvin saya dong. Iya dong. Boleh dong. Saya jawab. Nah ini berdasarkan dari analisa saya ya masyarakat biasa ini bukan kapan ada analisanya? Ini analisa saya yang baru hari ini ya. Baru detik ini kan. Ini pertanyaan gawat. Salah-salah itu bisa nih seperti ini ya saya. Kalau teman-teman mau tapi kita dapat boleh. Memang butuh komentar juga sih. Ini saya yang jawab. Bentar dulu. Boleh jawab langsung. Perusahaan yang kita sudah tahu bahwa dia main sirik, ya kan? Main sirik. Ya, main sirik. Sirik ya. Main dukun, dukun, you know. I know. Ya. Main dukun. Jadi kita Muslim atau kita sebagai umat yang lain kita nggak tahu. Nah, contoh saya sebagai Muslim, ya, tahu bos saya main sirik atau main dukun, diberikan. Ya dosanya bukan untuk saya, bos sendiri, ya kan? Saya cuma bekerja di sana. Saya bekerja, contoh jual bakso, contohnya, atau di perusahaan mau konstruksi baja atau gimana ya, atau tempat las. Saya cuma karyawan, mau sirik 10 dukun, mau 15 dukun, ya kan? Dia mendapatkan usaha dengan banyak macam-macam. Saya sebagai karyawan, ya saya nggak tanggung dosa karena saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya dan jadi payah saya sendiri. Kalau misalnya Bang Riksi sebagai karyawan tersebut, mengetahui hal tersebut, ternyata Bang Riksi mau meneruskan sebagai karyawan di sana atau mau keluar? Atau jadi bos sendiri. Mantap. Nah, ini mantap nih. Jadi kita lihat dengan kasat mata ya, bukan mata licin ya, mata kasat ya, bukan mata licin ya. Jadi saya lihat nih, kita lihat, oh bos main dukun itu segala macam. Ya. Saya kembali ke iman saya. Kalau iman seseorang itu kuat, dia akan keluar karena bertentangan dengan agama. Gitu. Kalau iman saya abal-abal, Islam KTP, mau gini mau, ya mana bisa kayak gitu ya. Mau keluar anak nggak makan kayak gitu. Jadi orang yang beriman lah yang bisa keluar kayak seperti itu. Berarti mereka sendiri boleh menentukan sesuai dengan keimanan itu. Jadi kalau menurut Bang Apin sebagai karyawan tadi misalnya. Ya Bang, jadi Bang Apin menjelaskan kurang jelas, jadi saya ingin tanya lagi. Iya, sebenarnya sama jawabannya. Kalau kita mengetahui minimal, kita sebagai orang Muslim memberitahukan, kalau itu benar-benar salah. Itu wajib memberitahu kepada sesama umat Muslim atau bosnya ini walaupun bukan orang Muslim, tapi kita sebagai orang Muslim mengetahui hal itu harus wajib kita tanya sama bos, wajib diberitahukan gitu, bahwa itu salah, pekerjaan salah. Tapi kalau bosnya nggak mau, ya
ya serah bapak kan, saya nggak bisa menerima, saya keluar. Oke. Jadi jadi seperti kita kerja di perusahaan A melihat, padahal di sini kita berat menanyakan, oh bapak ini jangan main dukun seperti ini pak ya. Nah, kalau bapak main dukun seperti ini, saya keluar nih. Ya kalau mau keluar yang susah itu anak saya pak, bukan saya pribadi ya. Jadi gimana? Iya. Cara balik ke yang tadi. Iya. Jadi kembali ke iman. Ya, Iman tadi. iman tergantung orangnya, rezeki, maut, dan jodoh tadi kan. Kalau mereka percaya, kalau jalan itu nggak baik menurut mereka, mereka bakal berani. Oh, jadi itu versi dari Iya, mereka bakal berani ngambil keputusan. Ya sebenarnya juga banyak hal-hal lain yang kita tidak tahu, kita tidak bisa kupas di sini juga kan. Contoh seperti tadi air putih tadi itu sebenarnya bisa jadi haram kalau dia berlebihan. Oh gitu. Jadi terlalu banyak minum air putih. Kalau satu gelas kecil ini minum nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau udah 1 galon gimana? Mabok kan? Mabok. Haram jadi. Jadi segala sesuatu yang berlebihan kan haram. Kan nggak mabuk, Iya. kan nggak ada alkoholnya. Nggak ada alkohol. Jadi Maksudnya Jadi halal dan haram ini banyak. tadi ini sesuai dengan kata Bisa dikatakan halal, bisa dikatakan haram kalau yang sesuatu itu disalahgunakan. oh, berarti yang berlebihan. Nah, berarti segala sesuatu yang berlebihan sahabat. Nah, untuk tanyo banget pinku itu caca aja pertanyaan Bang. Janganlah sama saya. Ya, nah ini pertanyaan. Saya jangan ditanya. Data iya ya. Jadi kalau segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Tapi kalau yang sedang-sedang saja boleh. Jadi kalau saya dapat uang maling cuma 50.000 berarti halal ya. Gimana? Nah, itu kan maling. Kan maling. Caranya nggak tadi. boleh. Caranya haram. Tapi kalau yang nggak berlebihan saya ngambil cuma 50.000. Kalau uang itu kan nggak haram. Oke. Cuma karena kau udah maling, Iya. baru haram. Iya kan? Meskipun sekecil Air putih ini halal, kalau udah 1 galon haram. enggak, kalau air putih ini sekecil ini halal misalnya. Tapi kalau kita ngambil Namanya tanpa izin di warung misalnya haram. Karena sama mereka yang mempunyai hak ini warung tadi. Itu benar kan teman-teman kayak ini kan? Iya. Mantap kan ya. Iya. Jadi kalau air putih ini diminum tanpa seizin Ada penelpon apa? Ada penelpon. Oh, enggak. Tunggu sebentar, ada penelpon nih. Boleh. Halo. Oh ya, tolong bilang sama Kabib olahraga ringan aja ya, untuk manjat-manjat pohon kelapa aja. Jadi bilang sama Kabib ya, tuh manjat-manjat pohon kelapa aja. Oke, siap. Kabib. Latih ini UFC. Kabib. Ya. Emang ada latihan UFC naik ke pohon kelapa? Jadi saya untuk melatih Kabib ini untuk manjat-manjat pohon kelapa. Itu pencarian hari sampingan. Nah, Kabib, ya abang kan tanya dulu Kabib mana itu. Mana? Kabib yang kakinya 4 gitu. Oh iya. Nanti aja untuk manjat-manjat pohon kelapa itu gitu. Oh, jadi ada binatang peliharaan. Oh iya, Apa namanya? iya. Beru ya? Apa? Kalau kita Binatang ngomong peliharaan. ya, Jadi kalau di kita di Minang ya atau di Sumatera Barat ya, itu baru nama. Itu baru nama bagi Sergio. Nah tentu Jojo itu baru nama. Nah itu. Iya. Kembali ke tema Ke tema. Jadi ada nggak pertanyaan Bang Apin selagi pakar masyarakat yang kurang pengalaman masih di sini? Ya. Ada nggak pertanyaan? Nah, tadi karena ada penelpon tadi untuk Kabit tadi, baru tadi itu. Nah, apakah memelihara memelihara binatang? Ini seru nih sahabat. Ya kan? Pertanyaan mengenai Itu Kabit. Ya. kan sama kita seperti menyiksa binatang, kayak seperti monyet atau kucing atau yang apalah. Kalau kucing kan kesayangan Rasul. Sekarang kan udah zaman sekarang kan udah dibikin kandang, kayak dibikin kandang burung kan. Penyiksaan nih Penyiksaan jatuh. Jadi kayak apakah itu tuh bukan perbuatan yang suatu perbuatan yang dosa? Dosa ya kalau kita seperti itu. Jadi untuk kita ketahui ya. Jadi saya sebagai narasumber atau pakar yang tidak jelas memberikan masukan. Tapi sebentar, tergantung kucingnya lagi. Kalau ternyata kucingnya lebih nyaman di kurung ya nggak apa-apa kan? Nah, Itu kan hal lain kan dimanfaatkan. Ada sekarang kan ada jual beli kucing. Iya ada. nah jadi semacam jual beli kan. Iya. Jadi
untuk saya memberikan jawaban terlebih dulu saya berikan kepada Apis. Setahu saya kalau jual beli kucing itu nggak diperbolehkan. Karena itu salah satu binatang yang tidak untuk diperjualbelikan. Oh gitu. Apakah untuk binatang yang langka atau memang binatang yang udah masuk punah atau gimana? Nah, kalau kita menyebutkan kucing tidak boleh diperjualbelikan, kucing itu kan masih termasuk golongan hewan-hewan yang banyak. Ya. Kalau yang tidak boleh diperjualbelikan kan untuk kucing seperti komodo, ya, Ayam. harimau, Cicak. Semut. Kalau seperti cicak dan ayam itu tidak terkategori itu Bang Apin ya. Tolong Bang Apin ini agak rada-rada malam, jadi IQ agak mulai menurun ya. Ya, IQ agak mulai menurun. Dia sesuai mata. Kantong perut sama otak sesuai mata dia. Ini mata mulai redup, otak mulai redup. Jadi Apis ngomong tadi binatangnya tidak boleh dijual, kucing bisa kucing. Kalau saya pribadi ya sesuai dengan ilmu pakar saya kan itu semacam binatang komodo, ya kan? Komodo, sikomo itu di Jakarta itu. Sikomo lewat tuh Jakarta. Kalau komodo itu hewan endemik kita loh. Kalau pakar tuh orang bilang tuh kelahi tuh, cakap. Nanti saya pakar kamu. Bukan, itu seperti semacam peneka. Saya pakar kamu. Itu orang Minang ngomong. Saya pakar kepala. Pakar itu udah di bahasa Indonesia kan kayak itu. Jadi kalau yang bahasa saya pakar. Jadi kebetulan kita orang Minang itulah kepandaian. Saya pakar kamu nanti. Jangan bergerak. Saya pakar kepala kamu. Gitu. Tapi ini sebentar mumpung masih ingat daripada nanti nggak ingat. Iya. Jadi buat orang-orang yang sedang berjuang di uang bagian halal, ya, tapi belum merasakan hasilnya. Nah, ini sedikit nasihat. Mungkin kalau bisa tetap di jalur tadi, di jalur yang halal tadi, tetap tabah, rajin berdoa, dan kalau bisa konsultasi juga dengan salah satu kunci para ulama ya, para pakar ya. Salah satu kunci kehidupan adalah kalau kita ini semacam nasihat atau semacam penyemangat atau gimana? Ada penyemangat aja. Ini buat penonton. Kalau salah satu kuncinya kalau kita pengen hasil yang lebih, usaha yang kita lakukan juga harus lebih. Jadi kalau dari saya sendiri ya, bagaimana kita bisa mengambil atau pundi-pundi rupiah ini lebih bagus. Yang pertama saya memberikan penyemangat satu aja. Jadi untuk penyemangat ya bagi yang sahabat-sahabat yang susah mencari uang atau segala macam, bagi dari saya sendiri, kalau sahabat ingin berusaha ya, sahabat harus berani rugi baru untung. Jadi kalau sahabat ingin untung terus, rugi nggak mau, maka sahabat tidak akan pernah berhasil. Nah, kita harus berani rugi. Kalau dari saya sendiri, kita harus rugi, berkorban waktu, berkorban uang, berkorban semuanya. Ujung-ujungnya sahabat sendiri akan menikmati hasil dari pengorbanan sahabat itu sendiri. Korban sapi juga bisa. Ya, kan? Kalau berkorban semacam kalau kita nggak punya uang kan semacam tenaga. Kalau kita nggak punya motor, kita jalan kaki gitu. Jadi yang penting semangat, pantang menyerah. Yang paling utama sahabat kunci dari keberhasilan cintai orang tua. Jadi kalau sahabat berdoa udah dulu. Kalau tidak mencintai orang tua, tidak menyayangi orang tua, sahabat pulang aja langsung ke laut. Itu menurut Maliki. Itu menurut saya sendiri. Karena itu pengalaman saya sendiri yang saya berikan kepada sahabat. Kalau menurut penonton silakan komentar. Silakan komentar. Jadi kalau mau yang mana. Kita juga senang kalau ada penonton yang komentar. Lebih banyak lebih bagus. Jadi bisa kita kupas berikutnya kan di segmen berikutnya kita bisa kupas lagi. Gitu. Nah, motivasi dari saya sekarang nih buat teman-teman juga yang betul yang pertama cintai orang tua. Terus kalau bagi yang sudah berkeluarga, istri jangan lupa. Rezeki istri, anak itu rezeki kita ya. Mengalir ya. Doa anak istri itu rezeki buat kita kan. Iya. Jadi kita rezeki yang kita dapatkan tuh bisa itu yang dikatakan menjadi halal. Nah, karena doa-doa dari orang kita cintai tadi, ya kan? Kalau doanya menurut beliau istilahnya dia bagus. Ini serius nih kayaknya serius. Serius. Karena kita mau off nih. Statement close statement ya. Ya, mau take off. Take off. Biar mulus gitu. Fix.
Jadi buat orang-orang tercinta, buat istri anak istri, doakan suamimu. Oh gitu. Biar mendapatkan rezeki yang halal tadi. Nah, Jadi kalau doa anak dan istri udah mengalur ke kita akan mencari rezeki yang halal. mengalir seperti air. Caranya pun akan menjadi halal. Ya, ini dari. Jadi kalau uang tidak ada haram. Kalau mungkin ini menurut saya. Jadi intinya benda itu nggak ada halal haramnya. Kalau Tapi tergantung kita cara mendapatkan benda tersebut. ya, jadi saya tambahkan sedikit bagi sahabat. Sedikitnya berapa banyak? Nah, sedikit ini ditambah-tambah lagi menjadi bukit. Ya. Ya sedikit-sedikit menjadi. Oke, silakan lanjut Ren. Bukit. Nah, gitu. nah, kalau untuk uang tidak ada yang haram, tidak ada yang halal karena benda ya kan. Cara uang palsu. Cara mendapatkannya yang haram atau Uang palsu halal. gimana? Kalau uang palsu bisa mungkin nggak pernah nyoba dapat uang palsu. Nah itu, sedikit aja penyemangat bagi sahabat. Seperti yang saya katakan tadi, berani sahabat untuk rugi maka sahabat akan beruntung. Berani menanam kebaikan maka sahabat akan menuainya sahabat. Jadi sahabat harus mendapatkan ridho orang tua dan doanya istri. Jadi pokoknya sahabat dengan keluarga saling silaturahmi, jaga hubungan. Nah, terakhir dari Hafiz nih, Tuan, kalau buat motivasi rekan-rekan yang bekerja. Ini air nggak boleh minum nih? Boleh silakan. Ya, Sedotannya pakai selang juga boleh. Sedotan nggak ada nih? yang merasa itu haram atau halalnya jangan dipikirkan dulu. Ya. Itu yang menentukan di atas juga kan. Intinya percaya kalau kalian kita percaya sama 3 hal tadi, rezeki, jodoh, dan maut. Udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Kita tinggal berusaha semampunya kita. Berusaha dan berdoa. Insya Allah. Jadi pada intinya nggak ada kita menyebut uang, tetaplah uang. Ya. Bagaimana cara kita mendapatkan uang? Itulah yang menyebut dia haram atau halal. Tetap semangat ya. Oke, itu bincang-bincang seru kita tadi. Kita butuh komentar, like, dan subscribe. Sedikit saran. Boleh kasih masukan ke video ini juga boleh. Nanti juga bisa chattingan Masih dengan Bang Alvin ya? Bang Alvin ya? Masih dengan kita bertiga mungkin nanti, atau kami dengan Hafiz nanti. Iya. Bisa juga ditanyakan di 0813 2715 3464. Ya, oke. Dan jangan lupa like dan subscribe. Buka juga Facebook kita di Sumbar Live TV. Juga ada di Instagram. YouTube juga ada, Instagram juga ada. Oke. Baik rekan-rekan, demikian. Mohon maaf kalau ada mohon maaf juga. gurauan kami atau pembicaraan kami yang salah. Tidak karuan. Ada sesuatu. Kucing ya. Dan mohon komentarnya juga. Demikian dari kami podcast Sumbar Live TV. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.